Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Pada video kali ini kita masih membahas mengenai kerja atau usaha pesawat sederhana. Tapi kali ini lebih spesifik mengenai pesawat sederhananya saja. Setelah menyaksikan video ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan jenis pesawat sederhana, menjelaskan keuntungan mekanik, juga menjelaskan prinsip pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia. Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah suatu pekerjaan tanpa memperkecil usaha. Pesawat sederhana ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah tuas. Tuas kita kenal juga sebagai pengungkit. Nah, jika alat ini digunakan salah satu ujungnya diungkit ke bawah, maka ujung lainnya akan mendorong ke atas. Nah, pada tuas atau pengungkit ini terdapat sistem tuas. Sistem tuas ini terdiri dari 3 bagian, yaitu beban, kuasa, dan juga titik tumpu. Tempat di mana beban berada disebut dengan titik beban. Tempat di mana gaya bekerja itu disebut dengan titik kuasa. Sementara tempat poros berputar itu disebut dengan titik tumpu. Yang kedua ada katrol. Katrol ini merupakan roda yang dikelilingi tali sehingga gaya dapat dibelokkan dan benda digerakkan dengan mudah. Yang ketiga ada bidang miring. Bidang miring ini umumnya berfungsi untuk memindahkan benda dari tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi dengan gaya yang lebih kecil. Untuk tuas atau pengungkit itu ada 3 macam. Ada tuas jenis pertama, kedua, dan ketiga. Untuk tuas atau pengungkit jenis pertama, itu letak titik tumpunya berada di tengah-tengah antara beban dan kuasa. Contohnya di antaranya adalah gunting, tang, dan juga geger. Untuk jenis kedua, itu titik bebannya berada di tengah di antara titik tumpu dan kuasa. Contohnya adalah pembuka botol, gerobak, roda 1, dan juga pemotong kertas. Untuk jenis ketiga, letak titik kuasanya berada di antara titik tumpu dan titik beban. Nah, perhatikan untuk membedakan antara jenis 1, 2, dan 3 itu letak titiknya yang berada di tengah itu ada titik tumpu yang pertama. Yang di tengah untuk jenis kedua adalah beban dan yang di tengah jenis ketiga adalah kuasa. Nah, bagaimana kalau tuas atau pengungkit ini pada manusia? Pesawat sederhana atau pada otot dan rangka manusia, untuk tuas jenis pertama itu contohnya berada pada leher dan kepala. Ketika kita menengadah atau menghadap ke atas, itu kepala menjadi beban. Sementara otot lehernya ini itu menjadi kuasa. Titik tumpunya atau porosnya berada di antara titik leher dengan titik kepala. Sementara untuk jenis kedua, pengungkit jenis kedua pada tubuh kita contohnya ketika kita melompat. Nah, ketika kita melompat, tubuh kita ini menjadi beban. Sementara si betisnya ini menjadi kuasa dan titik tumpu yang menumpu pada tanah adalah ujung-ujung jari pada telapak kaki. Sementara untuk jenis ketiga contohnya ketika kita merentangkan tangan itu antara bahu dengan lengan. Nah, untuk pesawat sederhana jenis tuas itu perhitungannya adalah F dikali LK akan sama dengan W dikali LB, di mana F adalah gaya yang diberikan, LK itu panjang lengan kuasa, dan W adalah beban, LB adalah panjang lengan beban. Atau dapat dirumuskan juga sebagai KM sama dengan W per F sama dengan LK per LB, di mana W-nya masih beban,
F-nya kuasa, Km-nya tadi keuntungan mekanik, LK-nya panjang lengan kuasa, dan LB-nya adalah lengan beban. Contoh soalnya adalah sebuah pesawat sederhana memiliki keuntungan mekanik 2, berarti Km-nya adalah 2. Jika kuasa diberikan adalah 20 Newton, maka kuasa itu tadi adalah F. Dan yang ditanyakan besarnya beban. Beban itu tadi lambangnya adalah W. Untuk menghitungnya tadi kita bisa pakai rumus Km sama dengan W per F. Keuntungan mekanik sama dengan beban dibagi dengan gaya yang bekerja atau kuasa. Km-nya, keuntungan mekaniknya tadi itu adalah 2, sementara F-nya itu diganti dengan angkanya adalah 20 Newton. Kita pindahkan posisinya. Untuk menghitung beban dapat dihitung dengan cara 20 dikali silang 20 Newton dikali 2. 20 kali 2 adalah 400. Untuk pesawat sederhana berikutnya adalah katrol. Nah, katrol ini juga terdiri dari beberapa macam. Yang pertama adalah katrol tetap. Nah, untuk katrol tetap ini itu biasanya terdapat sebuah tali dan sebuah yang dikaitkan pada sebuah beban. Nah, di sini perlu diperhatikan untuk jarak antara O ke A itu merupakan LB, sementara jarak O ke B itu merupakan LK. Nah, karena untuk mencari keuntungan mekanik itu adalah LK per LB, maka keuntungan mekanik untuk katrol tunggal tetap adalah 1. Dan untuk jenis berikutnya adalah katrol tunggal bergerak. Nah, untuk katrol ini dapat bergerak bebas bersama-sama dengan beban yang diangkat. Jika F itu gaya kuasa di ujung tali ini diberikan cukup untuk mengakibatkan benda bergerak dengan kecepatan konstan, maka berlaku hukum Newton pertama, yaitu yang seperti tadi dirumuskan pada materi sebelumnya, W dikali LB sama dengan F dikali LK. Nah, untuk jaraknya antara O ke A itu adalah LB atau lengan beban, antara A ke B adalah lengan kuasa. Jadi berbeda dengan katrol tunggal tetap, panjang lengan kuasanya ya. Nah, karena jarak OA dengan jarak AB itu jarak OA setengahnya dari jarak AB, maka keuntungan mekaniknya dapat dihitung dengan cara LK per LB. Jarak AB itu misalkan 1, sementara jarak OA nya itu adalah setengah, maka 1 dibagi setengah sama dengan 2. Keuntungan mekanik untuk katrol tunggal bergerak adalah 2. Sementara yang ketiga ada katrol majemuk atau dikenal juga sebagai katrol kombinasi. Keuntungan mekaniknya itu bergantung pada jenis katrol yang dipasang pada katrol tersebut. Apakah katrol tetap saja atau ada katrol bergerak, itu mempengaruhi dari keuntungan mekaniknya. Nah, keuntungan mekanik ini pada katrol yang bekerja pada katrol majemuk, Km dapat dihitung dengan cara Km sama dengan 1 per N dikali F. N-nya adalah banyak katrol yang digunakan. Contoh, berapa sih gaya yang diperlukan untuk menarik beban seperti pada gambar? Di sini diketahui bebannya adalah 100 Newton. Yang ditanyakan hanya F-nya saja. Ini merupakan gambar katrol tetap, maka keuntungan mekanik dari katrol tetap adalah 1. Maka Km sama dengan W per F. Km-nya 1 ya, W-nya itu 100 Newton, maka yang dicari adalah F.
F sama dengan dikali silang 100, tukar posisi, F-nya naik ke atas, satunya turun ke bawah. Maka 100 dibagi 1 adalah 100. Pesawat sederhana jenis ketiga adalah bidang miring. Untuk mengangkat sebuah beban ke tempat yang lebih tinggi tentunya cukup menyulitkan, maka digunakan bidang miring agar lebih mudah digeser bendanya. Nah, pada bidang miring dengan ketinggian tertentu, itu tinggi bidang miringnya dilambangkan dengan huruf H kecil, sementara untuk kemiringan bidang miring itu dilambangkan dengan S. Dan bendanya ini memiliki beratnya dilambangkan dengan W, sementara gaya yang diberikan pada bendanya itu adalah F. F ini arahnya sesuai kemana benda ini digeser atau dipindahkan. Keuntungan mekanik untuk bidang miring dapat dihitung dengan cara Km sama dengan S per H. S-nya tadi adalah kemiringan atau panjang lintasan bidang miring, H-nya adalah ketinggian atau tinggi bidang miring, dan W adalah tadi bebannya berapa newton, F-nya gaya yang diberikan juga berapa newton. Satuan panjang bidang miring adalah meter, untuk tingginya juga meter, satuan untuk beratnya adalah newton, dan satuan gaya yang diberikan adalah newton. Contoh soal, sebuah bidang miring panjangnya adalah 4 meter, digunakan untuk menaikkan peti seberat 1000 newton. Tinggi bidang miringnya katanya 2 meter nih, maka gaya yang diberikan untuk mengangkat peti tersebut adalah bidang miring katanya panjangnya 4 meter. Nah, dikasih beban peti, beratnya katanya 1000 newton, dan tinggi bidang miringnya itu adalah 2 meter seperti pada gambar yang sebelumnya. Maka keuntungan mekanik yang dapat dihitung adalah Km sama dengan, kita pakai salah satunya, Km-nya tidak digunakan tapi dilihat S per H sama dengan W per F-nya saja. Maka dirubah karena kita mencari F-nya, F-nya naik ke atas, S-nya turun ke bawah, H-nya naik ke atas. Maka dirumuskan jadi F sama dengan W dikali H per S. Untuk W-nya tadi katanya si petinya tuh 1000 newton, maka dituliskan 1000 newton. Dan H-nya atau tingginya tadi katanya 2 meter. Sementara untuk kemiringannya itu adalah 4 meter. Maka gaya yang diberikan atau gaya yang digunakan untuk memindahkan peti tersebut adalah 500. 500 ini dari 1000 dikali 2 meter dibagi 4. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa baca lagi buku paketnya dan coba latihan soalnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.